Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum itu, perkenalkan saya Siska Amelia dengan NIM akhir 137 selaku mahasiswi program studi akuntansi di Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai akuntansi untuk rework normal dan abnormal. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sultan Syah SEMAK CA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya di Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan pengetahuan dan membimbing saya sehingga saya bisa mempresentasikan materi saya pada malam ini. Langsung saja pada slide pertama, yakni latar belakang. Nah, latar belakang dari materi yang saya ambil bermulai dari perkembangan teknologi dan persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi agar mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Namun dalam praktiknya, tentunya masih banyak perusahaan yang belum menerapkan pengawasan kualitas secara optimal selama proses produksi, sehingga hal tersebut menyebabkan munculnya produk cacat atau tidak sesuai standar yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, produk cacat yang masih dapat diperbaiki kemudian harus menjalani proses yang kita sebut rework atau pengerjaan ulang agar produk yang cacat tersebut itu dapat memenuhi spesifikasi kualitas yang ditetapkan perusahaan. Namun, meskipun rework membantu perusahaan dalam meminimalkan kerugian akibat adanya produk cacat, tentunya kegiatan rework ini berdampak pada peningkatan biaya produksi, penambahan waktu kerja karyawan, serta penurunan efisiensi perusahaan apabila terjadi secara berulang-ulang. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep rework, jenis-jenis rework, serta perlakuan akuntansi untuk rework yang tepat sangat diperlukan agar perusahaan itu dapat menyajikan laporan biaya produksi secara akurat, serta melakukan evaluasi dan pengendalian kualitas yang lebih baik dalam proses produksi. Selanjutnya, ada pengertian rework. Nah, apa sih rework itu? Nah, rework sendiri merupakan proses memperbaiki barang cacat agar memenuhi standar kualitas perusahaan dan dapat dijual. Nah, rework sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada rework normal. Artinya, cacat yang dihasilkan tersebut terjadi secara rutin atau umum dalam proses produksi dan masih dianggap wajar. Misalnya, pada produksi botol plastik, sebagian kecil botol memiliki cacat kecil seperti tutup kurang rapat, atau ada bagian yang sedikit meleleh, atau sebagainya. Nah, cacat kecil tersebut tentunya perlu diperbaiki. Nah, hal ini hampir terjadi di setiap batch produksi. Maka, reward untuk memperbaiki botol tersebut dianggap sebagai reward yang normal dan biayanya dibebankan pada biaya overhead pabrik, bukan pada pesanan. Kemudian yang kedua ada reward abnormal. Nah, artinya cacat yang dihasilkan itu tidak wajar atau terjadi karena adanya kesalahan besar seperti kerusakan mesin, kelalaian operator atau pekerja, atau bahkan bahan baku yang salah. Misalnya, di pabrik pembuatan mobil mainan, seorang pekerja lupa memasang roda pada 10 unit produk yang sudah selesai dibungkus. Jadi, hal tersebut tentunya pasti produk yang sudah selesai itu harus dibuka kembali dan dilakukan pemasangan roda yang dilupakan tadi, sehingga hal tersebut pastinya menimbulkan waktu yang banyak. Kemudian ada penyebab reward. Nah,
Dalam proses produksi, keberhasilan dalam memproduksi produk yang sesuai dengan standar kualitas sangat bergantung pada sinergi antara manusia atau SDM, mesin, bahan baku, metode kerja atau prosedur kerja, dan lingkungan. Nah, penyebabnya itu yang pertama pasti dari manusia atau SDM. Nah, dalam proses produksi, manusia tentunya berperan langsung sebagai pekerja yang mengoperasikan mesin, mengatur bahan, melakukan pemeriksaan produk. Nah, kesalahan yang dilakukan manusia sering menjadi penyebab utama terjadinya produk cacat sehingga menimbulkan reward. Misalnya, jika seorang pekerja atau operator itu terlalu lelah, hal itu tentu bisa membuatnya kurang teliti dalam mengoperasikan mesin, sehingga hasil produksi tidak memenuhi standar kualitas yang ditentukan oleh perusahaan, yang dimana artinya dia cacat, sehingga harus dilakukan reward. Kemudian yang kedua ada mesin. Nah, mesin tentunya adalah bagian utama dalam produksi ya, karena mesin sendiri bertugas membuat produk dengan lebih cepat dan agar hasil yang dihasilkan dalam produksi itu seragam. Namun, mesin yang sudah dipakai melebihi waktu yang seharusnya waktu yang lama atau dia sudah lama dipakai sehingga mungkin dia mesinnya kualitasnya berkurang, tentu membuat hasil produksi kurang bagus sehingga produk tersebut tidak memenuhi standar kualitas dan harus dilakukan reward. Yang ketiga adalah material atau bahan baku. Nah, kalau membuat produk pastinya hal yang menjadi unsur utamanya tentu kita perlu bahan baku. Nah, dalam produksi apabila kualitas bahan baku itu tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh perusahaan, maka hal tersebut dapat memengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Misalkan jika bahan yang digunakan untuk produksi itu tidak memenuhi kriteria, bahannya tidak layak atau sebagainya, maka hasil produk yang dihasilkan juga pasti akan kurang bagus. Kemudian yang keempat ada metode atau prosedur kerja. Nah, prosedur kerja mengacu pada cara atau langkah-langkah yang diterapkan perusahaan dalam menjalankan produksi, mulai dari tahap awal hingga tahap produk siap dikonsumsi. Mohon maaf ya bila sedikit berisik karena rumah saya ada di pinggir jalan, jadi ada suara mobil lah, mohon maaf. Dalam kegiatan produksi, metode kerja yang baik harus ditulis dan standar, sehingga setiap tenaga kerja dapat mengikuti prosedur yang sama. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perusahaan memiliki SOP yang jelas untuk setiap tahapan produksi. Akibatnya, masing-masing operator atau pekerja lebih cenderung bekerja dengan cara yang berbeda-beda, sehingga produk yang dihasilkan tidak seragam dan ya tidak sama antara satu sama lain. Kemudian yang terakhir ada environment atau lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Nah, lingkungan kerja ini meliputi suhu ruangan, pencahayaan, sirkulasi udara, kebersihan, hingga tingkat kebisingan di area kerja. Nah, jika di lingkungan kerja tidak mendukung, hasil produk yang dihasilkan cenderung tidak selaras, sehingga bisa menyebabkan terjadinya reward. Kemudian, sedangkan jika lingkungan kerjanya nyaman, terkontrol, tentunya pekerja dapat bekerja lebih fokus dan teliti sehingga produk cacat itu bisa diminimalkan. Kemudian
ada karakteristik rework. Nah, rework sendiri memiliki ciri-ciri seperti ya produk masih memiliki nilai ekonomis, artinya dia masih bisa dijual, kemudian masih dapat diperbaiki agar memenuhi standar kualitas. Nah, intinya di karakteristik rework ini, dia adalah produk yang dimana produk cacat itu masih bisa diperbaiki. Intinya produk cacat yang dihasilkan itu normal, sehingga dia bisa diperbaiki dan dapat dijual kembali. Makanya dikatakan memiliki nilai ekonomis. Nah, ini ada perbedaan antara rework normal dan rework abnormal. Ada aspek frekuensi, biaya, penyebab, dan pengaruh pada produksi. Nah, pada aspek frekuensi, pada rework normal biasanya terjadi secara rutin atau umum, atau bisa dikatakan juga sering terjadi. Hal tersebut dikarenakan sebaik apapun proses produksi yang telah dijalankan tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan produk cacat. Sedangkan pada rework abnormal terjadi secara tidak terduga, baik dikarenakan faktor internal maupun eksternal. Kemudian pada aspek biaya, pada rework normal, biaya tambahan yang dilibatkan relatif kecil. Sedangkan pada rework abnormal, cenderung lebih menimbulkan biaya yang relatif tinggi. Kemudian pada aspek penyebab, di rework normal bisa berasal dari penyebab internal seperti kelalaian operator, kerusakan pada mesin, ataupun kualitas bahan baku yang dipakai. Kemudian pada rework abnormal sering disebabkan oleh hal eksternal seperti lingkungan tempat kerja yang ekstrim. Kemudian pada aspek pengaruh pada produksi, untuk rework normal tentunya menimbulkan tambahan waktu produksi sehingga dapat menunda proses produksi setelahnya. Namun tambahan waktu tersebut dapat dijadwal ulang. Sedangkan pada rework abnormal dapat menyebabkan penundaan yang signifikan dalam proses produksi, bahkan hingga menyebabkan kerugian akibat permintaan yang tidak terpenuhi tepat waktu. Selanjutnya ada akuntansi rework normal. Nah, di sini ada dua metode. Yang pertama job costing dan proses costing. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai yang job costing terlebih dahulu. Nah, di job costing ini ada yang disebabkan oleh kegagalan eksternal dan kegagalan internal. Nah, di kegagalan eksternal sendiri, jurnal pencatatan akuntansi secara kronologisnya seperti ini. Untuk mencatat pembebanan biaya produksi sebelum terjadinya rework, itu work in process pada sisi debitnya, pada raw material, salary payable, dan FOH applied, itu pada sisi kreditnya. Kemudian pada pembebanan biaya reward, jurnalnya itu work in process pada raw material, salary payable, and FOH applied. Untuk work in process-nya ini dia di debit dan material, salary, dan FOH ini dia di kredit. Untuk pengakuan atas produk jadi, jurnalnya itu finish good pada work in process, sedangkan pada penjualan produk dia COGS atau cost of goods sold pada finish good. Dan untuk penjualannya yakni account receivable atau kas pada penjualan. Lanjut, untuk yang disebabkan oleh internal failure, kegagalan internal, untuk jurnal pembebanan biaya sebelum rework-nya itu ada FOH control pada raw material, salary payable, dan FOH applied. Untuk jurnal pengakuan atas produk jadi dan penjualannya sama seperti yang rework disebabkan oleh external failure. Hanya beda di pembebanan biaya.
Untuk selanjutnya yang ini pada proses costing. Nah, untuk jurnal pencatatan sebelum rework-nya itu sama seperti di job costing, yakni work in process. Di job costing yang uh, eksternal kegagalan eksternal, yakni work in process pada raw material, salary payable, dan FOH applied. Mhm. Untuk ini, untuk jurnal pembebanan biaya rework-nya, FOH control pada raw material, salary payable, FOH applied. Untuk pengakuan atas produk jadi dan penjualan produknya, jurnalnya sama seperti sebelumnya. Nah, ini akuntansi untuk rework abnormal. Karena rework abnormal itu dianggap sebagai kerugian, maka untuk menjurnalnya adalah loss rework abnormal pada raw material, salary payable, dan FOH applied. Kemudian dampak rework terhadap HPP. Jika rework normal tentunya meningkatkan HPP karena biaya produksinya bertambah sehingga HPP-nya pasti meningkat. Untuk yang rework abnormal, dia tidak mempengaruhi HPP karena dia langsung dicatat sebagai kerugian. Selanjutnya ada pengendalian kualitas. Nah, pengendalian kualitas sendiri itu penting untuk mendeteksi cacat sedini mungkin, menekan biaya produksi, menjaga kepuasan pelanggan. Sehingga produk yang harus menjalankan proses rework itu minimal. Kemudian untuk pengendalian kualitasnya, saya hubungkan dengan metode Six Sigma. Nah, di mana Six Sigma ini adalah metode manajemen yang terstruktur dan sistematis yang bertujuan meningkatkan kualitas proses bisnis dengan cara mengurangi atau menghilangkan kecacatan serta meminimalkan variasi yang tidak perlu. Nah, Six Sigma ini ada 6 unsur. Yang pertama, define. Define ini adalah proses di mana awalnya itu harus mengidentifikasi masalah. Kecacatan itu disebabkan oleh apa? Kemudian measure, yang dimana pada measure ini dia harus adalah proses pengukuran kecacatan. Separah apa cacatnya? Kemudian analyze, yakni menemukan penyebab. Dan yang keempat ada improve, yakni melakukan proses perbaikan pada produk untuk menurunkan kemungkinan cacat yang memerlukan reward. Kemudian yang terakhir ada kontrol, yakni mengontrol secara berkelanjutan untuk mencegah adanya reward di masa depan. Jadi, pengendalian kualitas itu penting ya dalam hal produksi, karena pengendalian kualitas sendiri dengan menerapkan pengendalian kualitas ini, produk cacat yang dihasilkan oleh perusahaan itu bisa diminimalkan sehingga terjadinya reward itu juga minim lah, atau mungkin bisa mentiadakan reward. Nah, ketika perusahaan mampu mengendalikan kualitas sejak awal proses produksi dan menganalisis penyebab terjadinya pengerjaan ulang, maka frekuensi pengerjaan ulang bisa ditekan. Sehingga dengan demikian, penggunaan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan waktu produksi itu bisa efisien. Selain itu, pengendalian kualitas yang baik juga meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk karena menunjukkan komitmen perusahaan terhadap mutu dan kepuasan konsumen. Nah, selanjutnya ini ada contoh kasus terkait untuk penjurnalan akuntansi di Rework sendiri.
Nah, untuk contoh kasusnya itu kita ambil dari yang rework yang disebabkan oleh kegagalan eksternal, yakni konsumen. Nah, untuk contoh kasusnya itu dari PT Baja Keren. PT ini memproduksi 100 unit tangki air stainless steel khusus berdasarkan pesanan nomor 123 atas pelanggan, yakni CV Jalan Selalu. Nah, biaya yang dikenakan dari pesanan tersebut meliputi biaya bahan baku sebesar 100 juta, tenaga kerja sebesar 20 juta, BOP yang dibebankan sebesar 80 juta. Nah, total biaya pesanan dari pesanan nomor 123 itu adalah 200 juta. Namun, sebelum dikirim, pelanggan tersebut meminta agar seluruh tangki yang ia pesan harus dilapisi tambahan pelindung anti karat yang lebih tebal dari spesifikasi awal, karena beberapa pelanggan ingin agar tangki mereka lebih tahan lama. Nah, untuk tiap tangki, harga anti karat senilai 50.000 dan membutuhkan waktu pemasangan setengah jam. Nah, biaya tambahannya adalah seperti berikut ya. Total biaya pesanan setelah rework menjadi 2.100.000. Diasumsikan PT Baja Keren menagih harga jual pesanan dengan markup 60% atas biaya. Maka pesanan nomor 123 dijual dengan harga 160.000 dari 210 juta, yakni sebesar 336 juta. Nah, di soal ini diminta membuat jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran biaya produksi, biaya rework, pengakuan atas produk selesai, dan penjualan produk. Nah, untuk yang mencatat pembebanan biaya produksi, jurnalnya kan work in process pada raw material, salary payable, dan FOH applied. Nah, raw materialnya sendiri tadi di soal sudah dijelaskan bahwa 100 juta, sudah tertera 100 juta. Sedangkan gaji karyawannya 20 juta dan FOH-nya 80 juta. Nah, jadi work in process-nya itu 200 juta berasal dari raw material, salary payable, sama FOH applied. Nah, sisi debit dan kredit itu balance ya 200 juta. Nah, untuk pembebanan biaya reward itu rumusnya work in process 10 juta. Ini di jurnalnya sama dengan yang pembebanan biaya produksi, namun nominalnya itu tidak sama ya. Ini dihasilkan di soal yang tambahan karena karyawan itu meminta dipasangkan anti karat. Nah, jadinya raw materialnya ditambah 5 juta, salary-nya atau utangnya 1 juta, dan FOH-nya 4 juta. Jadi totalnya 10 juta. Untuk pengakuan atas barang jadinya, yakni finished good pada work in process sebesar 210 juta. Sudah tertera di soal, di contoh kasus sebelumnya. Untuk penjualan, yakni COGS pada finished goods sebesar 210 juta, seharga barangnya, kemudian kas pada penjualan sebesar 336 juta. Itu didapat dari 160% dikali 210 juta. Karena dia ada tambahan biaya, sehingga dibebankan pada pesanan pelanggan. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, meskipun rework tidak dapat sepenuhnya dihindari dalam proses produksi, kegiatan ini tetap harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan pemborosan biaya dan waktu. Pemisahan antara rework normal dan abnormal itu sangat penting untuk memastikan biaya dilakukan secara akurat sesuai dengan penyebab dan sifatnya. Selain itu, pengendalian kualitas yang baik serta penerapan metode peningkatan mutu seperti Six Sigma dapat membantu perusahaan meminimalkan terjadinya reward, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjaga kualitas produk agar tetap sesuai standar yang ditetapkan.
Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata atau perlakuan yang saya lakukan, baik yang disengaja ataupun tidak. Saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.